Maghrib Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia bukan wartawan National Geographic, bukan pula pesohor pelancong Instagram, atau penulis buku-buku semacam panduan hemat melancong ke Skandinavia. Ia hanya seorang terpelajar yang penasaran melihat dunia dan mencatatnya dengan mengandalkan ingatan yang baik. Semasa hidupnya, yaitu 1304 sampai 1368, Ibnu Battuta menjadi saksi atas beragam praktik, ritual, dan adat istiadat masyarakat Muslim dari Afrika Utara, Afrika Barat, Timur Tengah, anak benua India, Maladewa, sampai Asia Tenggara. Dalam wacana politik dan kebudayaan Islam pada masanya, sejumlah negeri yang dikunjungi Battuta disebut Dar al-Islam atau Tanah Muslim yang berkembang pesat pada paruh pertama abad ke-14. Karya Battuta, Rihlah, yaitu perjalanan, yang awalnya dituturkan secara lisan dan dicatat selama 2 tahun sebelum jadi naskah, merupakan dokumentasi babon dengan sisipan komentar sosial dan bumbu mistis mengenai politik perang, perbudakan, perdagangan, budaya kuliner, seks, dan gender, transportasi, ritual-ritual keagamaan, serta pusparagam hal ihwal remeh-temeh. Ia menyaksikan jalur perdagangan emas, gading, rempah-rempah, unta, dan budak di Afrika Barat. Ia mencatat budaya kawin-mawin dan tata cara berpakaian penduduk Maladewa yang baru masuk Islam. Ia menjelajahi rute Samudra Hindia yang menjadi kunci perdagangan, pertukaran kebudayaan, dan lalu lintas penyebaran agama. Lahir di Tangier yang kini masuk dalam teritori Maroko pada 1304, Battuta sering dibandingkan dengan Marco Polo yang melanglang buana dari Venesia, Yunani, Asia Tengah, kawasan Indochina, Semenanjung Malaya, India, Persia, hingga Turki. Marco Polo pernah sampai ke Tiongkok, demikian pula Battuta yang menulis di Tiongkok. Sutra dikenakan sebagai pakaian bahkan oleh biksu dan pengemis. Ia memuji kemolekan perselen-perselen Tiongkok dan ayam betina Tiongkok yang ukurannya lebih besar dari angsa di negara kita. Battuta tiba di Tiongkok pada masa-masa kejayaan dinasti Yuan, yang kolaps beberapa tahun setelahnya. Penerbitan catatan perjalanan Marco Polo berkontribusi besar pada pembayangan orang-orang Eropa mengenai masyarakat di luar Eropa. Kitab Keajaiban Dunia pada 1300, terbit ketika melancong ke pojok-pojok dunia, masih dianggap sebagai aktivitas yang berbahaya, penuh bandit, begal, resiko penyakit, serta medan dan iklim yang ganas. Battuta diuntungkan oleh situasi politik yang stabil di wilayah-wilayah yang dikuasai dinasti Mamluk, yaitu Mesir dan Suriah, Kerajaan Delhi, India Utara, dan Kerajaan Mali, Afrika Barat, serta beberapa kerajaan Mongol. Pada periode 800 tahun antara keruntuhan Imperium Romawi hingga maraknya eksplorasi samudra, para pedagang Eropa pada abad 15 dicatat sebagai masa kejayaan Islam. Jika Battuta menuturkan kisahnya kepada sarjana lain, Marco Polo, seorang pedagang Venesia yang dipenjara karena menyerbu kota Genoa, membisikkan pengalaman-pengalaman perjalanannya ke sesama narapidana. Catatan itu kemudian dibukukan dan laris di Eropa. Marco Polo kaya mendadak. Rihlah tak mendapat kemewahan serupa dan baru mendunia termasuk di dunia Islam. Pada abad 19 ketika seorang petualang Jerman menemukan bundel naskah antik yang ternyata ditulis oleh Battuta berabad silam, bayangkan dari ingatan, kendati belum jelas bagaimana ingatan tersebut dituturkan dan sejauh mana tingkat akurasinya, mengingat sampai saat ini tidak ditemukan buku-buku catatan pribadi yang ditulis Battuta selama perjalanannya. Para sarjana barat berdebat tentang motif perjalanan Battuta. Menurut para sarjana, motivasi utama perjalanan Ibnu Battuta perjalanan adalah mengembara, mengejar berkah, memuaskan ambisi belaka, atau gabungan ketiga-tiganya. Sementara sarjana lainnya mengedepankan dorongan duniawi, seperti perempuan dan makanan. Ibnu Battuta bahkan dinilai telah menciptakan atlas gastronomi dunia timur.
Batuta memang beberapa kali kawin, menghasilkan keturunan, memelihara budak, dan sempat ditunjuk sebagai hakim di Turki, India, dan Maladewa. Jauh sebelum generasi milenial merayakan trilogi kerja, senang-senang, dan ibadah, Ibnu Batuta sudah memulainya 6 abad silam, sebagaimana kebanyakan penjelajah. Sebelum menjelajahi sepertiga isi dunia, perjalanan Batuta muda berawal dari Tangier ke Mekah pada 13 Juni 1325, tepat hari ini 694 tahun lalu. Ia melakukan dengan menunggang keledai dan baru pulang kampung 24 tahun kemudian. Namun kedudukan sosial Batuta sebagai ahli hukum dan sarjana, profesi turun-temurun dalam keluarganya, tampaknya memainkan peran penting di sini. Tak semua orang punya privilege tersebut untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dalam dunia Islam, pada masa itu menimba ilmu artinya berburu pustaka dari satu perpustakaan di Iskandaria ke perpustakaan lain di Persia. Sepanjang perjalanan, Batuta sempat menghadiri kuliah di sejumlah kota yang dikunjunginya, termasuk melawat ke pondok dan makam-makam sufi. Sebelum Batuta, sebetulnya sejumlah sarjana muslim telah menerbitkan riwayat. Kerajaan-kerajaan Islam memfasilitasi perjalanan para ulama, diplomat, dan sarjana seperti Batuta. Yaqut al-Hamawi, misalnya, adalah seorang kutu buku yang melancong ke sekitar pesisir perairan Kaspia, Persia, Iskandaria, Balkh, Mosul, dan Aleppo, di mana ia wafat pada 1229. Ahmad Ibnu Fadlan, diplomat dinasti Abbasiyah, diutus ke wilayah yang sekarang dinamakan Bulgaria, dan sempat mendokumentasikan adat istiadat orang Viking di Sungai Volga. Kemudian Nasir Khusrau, tahun 1004-1088, seorang filsuf dan penyair Persia kelahiran Khurasan, menulis Safaranama yang merekam perjalanannya selama 7 tahun di dunia Islam, mulai dari Jazirah Arab, Mesir, Lebanon, Turki, Turkmenistan, hingga Afghanistan. Adapun Al-Idrisi, seorang ilmuwan asal Ceuta, telah berpergian ke Seantero Afrika Utara, Andalusia, Pegunungan Pirenia, Prancis, Hungaria, Inggris, hingga akhirnya bekerja di kerajaan Sisilia sebagai geografer dan pembuat peta. Bergaul dengan Sultan Baghdad, pusat politik dan kebudayaan Islam pada era Abbasiyah, membuat Batuta sedih sekaligus khidmat. Dunia pengetahuan Islam agak berbeda dari yang ia bayangkan. Sesampainya di Baghdad, ia menyaksikan kota itu kehilangan detak nadinya sebagai tempat transit yang penting bagi dunia Islam akibat serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 yang meluluhlantakkan kampus-kampus terkemuka. Namun demikian, Universitas Al-Mutansyiriyah bertahan dari serangan Mongol, juga dari serangan militan Sunni pada tahun 2007. Batuta terkesima dengan kultur sufi yang tengah mekar di kota-kota Timur Tengah dan Afrika Utara sejak abad 12, dan kecintaan sufi pada puisi dan musik pula yang konon berhasil melembutkan penguasaan Mongol yang akhirnya masuk Islam dan jadi orang Persia. Abu Sa'id, Sultan Baghdad yang gemar menulis puisi dalam bahasa Arab dan Persia, bermain kecapi, mengarang lagu, dan bijak dalam memerintah. Dalam rangkaian narasi petualangan yang mirip serial Tintin, tokoh rekaan komikus Belgia Hertz, bermacam-macam sultan sudah ia temui. Yang paling bijak bestari tentulah Abu Sa'id, sementara yang membuatnya ketar-ketir adalah Muhammad Tughlaq. Bekerja untuk Muhammad Tughlaq, Sultan Delhi membuat Batuta kadang berkeringat dingin. Bayarannya besar. Ketika tiba di Delhi, Batuta segera dihadiahi 2.000 dinar perak dan rumah berperabot. Sultan ini luar biasa pintar, penyair, suka berdebat dengan para pemikir, namun kejam dan anti kritik. Dalam Rihlah, ia mengisahkan seorang sufi disiksa dan dieksekusi lantaran menolak perintah sultan, yang lantas meminta daftar siapa saja kawan sang sufi. Batuta yang masuk dalam daftar segera berdandan bak gembel, pura-pura jadi petapa dan lari ke sebuah gua. Tulis Batuta dalam Rihlah. Sultan Delhi terlalu enteng menumpahkan darah, kesalahan besar dan kecil bisa dia hukum tak peduli pelakunya, orang terpelajar lagi soleh atau turunan bangsawan. Setiap hari ratusan orang yang diseret ke aula dirantai, diikat dan dibelenggu, dan mereka dieksekusi, disiksa atau dipukuli. 5 bulan kemudian ia dipanggil ke istana dan disambut hangat.
Tak mau berurusan lebih jauh dengan Tughlaq, ia meminta izin untuk naik haji. Sialnya, Batuta justru diberi tugas yang terlalu sulit ia tolak, yaitu jadi utusan Delhi di sebuah pengadilan Mongol di Tiongkok. Perjalanan ke Tiongkok bukannya gampang. Ia baru sampai di sana setelah dirampok bandit, dihajar badai, dan ketinggalan kapal di India Selatan sampai-sampai hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia memutuskan ke Maladewa yang pada zaman itu merupakan eksportir serat kelapa dan kulit kerang ke Eropa. Kebetulan Raja Maladewa sedang butuh hakim. Dikiriminya Batuta gadis budak, mutiara, dan perhiasan emas supaya sang sarjana tak pulang. Jadilah Batuta hakim di negeri itu. Yang terkadang setelah menikahi perempuan ningrat kerabat ratu, tindak tanduknya makin nyerempet kekuasaan. Barangkali pendidikannya sebagai ahli hukum, golongan elit di kampung halamannya membuat Batuta kadang geleng-geleng kepala saat menyaksikan keragaman budaya masyarakat yang tak lazim ia temui di Tangier. Tiongkok misalnya membuatnya terpesona namun tak betah, karena menurutnya paganisme meraja di negeri tersebut. Ini pula yang membedakannya dengan pendekatan Marco Polo yang lebih santai dan observasional. Sang penjelajah Venesia hanya peduli satu hal, yaitu dagang. Hakim Batuta karena terlalu keras menerapkan hukum Islam mendapat tentangan dari banyak kalangan, termasuk Gubernur Maladewa. Lagi-lagi ia mempertahankan posisinya dengan mengawini perempuan dengan koneksi politik yang kuat. Soal kawin-mawin ini, Batuta mencatat kawin di kepulauan ini sangat gampang karena mahar yang murah dan kesenangan yang ditawarkan perempuan. Ketika kapal berlabuh, para kru pun kawin. Saat mereka ingin pergi, diceraikanlah istri-istri mereka. Semacam kawin temporer. Para perempuan di sini tak pernah berpergian ke luar pulau. Pada tahun 1349 sampai 1350 dalam rute perjalanan pulang dari timur, Batuta sempat mampir ke Granada yang di bawah pemerintahan Yusuf I, menghasilkan bangunan-bangunan indah termasuk Alhambra. Di kota itu pula ia berjumpa dengan pemuda bernama Ibnu Juzai, penyair, sejarawan, dan ahli hukum yang terpesona dengan kisah-kisah Batuta. Perjumpaan singkat itu diperpanjang hingga 2 tahun, hingga akhirnya Ibnu Juzai rampung mencatat perjalanan Batuta. Selebihnya sejarah.